Kalau di Tanah Abang emang kayak Aksi kekerasan dan premanisme telah menjadi sisi kelam Tanah Abang, sebuah kawasan di Jakarta Pusat yang menjadi pusat perdagangan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Wajah kelam ini berulang kali tersingkap lewat rekaman yang viral di media sosial. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Hingga yang terbaru, amuk massa warga seperti ini. Soal sengketa lahan di Tanah Abang juga sempat menjadi sorotan usai Hercules bersih tegang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Kalau ini negara punya hari ini pun saya serahkan. Sebagai salah satu pusat bisnis dan ekonomi di Jakarta, seharusnya Tanah Abang menjadi area yang aman bagi warga. Namun mengapa premanisme dan aksi kekerasan seperti mengakar di Tanah Abang? Apa yang sesungguhnya terjadi? Kami cari tahu. Secara eksklusif, Hercules, mantan penguasa Tanah Abang, buka-bukaan tentang bagaimana gambaran Tanah Abang saat ini. Tapi confirm nggak Bang Haji masih berkuasa di Tanah Abang, masih punya kekuasaan atau masih punya kekuatan sih? Masih pegang lah. Kalau Tanah Abang sampai hari ini ya masih. Jati Bundar, Jati Baru, apa? Ya, tapi di setiap kampung di situ kita punya anak buah, grip juga banyak orang sahabat, teman, dekat kita masih artinya masih dianggap lah. tadi bukannya udah dikasih? Tadi bukan. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya Bang ya? Dimintain apa tuh? Namanya palak atau apa sih Bang? Palak. Oh di palak. Aksi premanisme di Tanah Abang, Jakarta Pusat terus berulang dalam berbagai bentuk. Seperti pemerasan terhadap sopir bajai ini. Dan yang baru terjadi aksi perusakan mobil oleh sejumlah warga. Mobil jenis SUV jadi bulan-bulanan warga. Mobil ini dirusak usai bersenggolan dengan ojek online. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kata polisi. Setelah diperiksa bahwa ternyata tidak ada perkara tabrak lari, namun terjadi kesalahpahaman berawal dari wilayah Tebet. Pengemudi mobil ada berseteru dengan pengendara motor, kemudian mencet klakson, kemudian terjadilah keributan kecil, kemudian saling bersih tegang, kemudian diteriakkan oleh salah satu pengendara motor bahwa mobil adalah pelaku dari tabrak lari. Kemudian terjadi kejar-mengejar sampai dengan wilayah Tanah Abang, sehingga terjadilah insiden tersebut. Untuk para pelaku yang merusak mobil, sekarang masih dalam penyelidikan oleh Polsek Tanah Abang dan Polres Metro Jakarta Pusat, dan nanti akan ditindaklanjuti. Berbagai kasus kekerasan di Tanah Abang yang viral tak lepas dari banyaknya pelaku kejahatan dan premanisme yang tak pernah jera. Kami menelusuri praktiknya, dan inilah kenyataan yang kami temukan satu hari usai razia yang digelar polisi. Pungutan liar ini benar-benar meresahkan. Padahal penangkapan pelaku pungli dan premanisme sudah sering dilakukan oleh polisi.
Ya, terkait video viral tersebut, kejadian adanya informasi pemalakan yang viral dari Polsek Metro Tanah Abang telah berhasil membawa ke Polsek untuk dimintai keterangan terduga pelaku dengan inisial DP. Diamankan di rumah neneknya di wilayah Tanah Abang. Kami menemui beberapa preman yang kerap melakukan pungutan liar di Tanah Abang. Mengapa ini bisa terjadi? Ya paling pedagang ini kaki lima paling orang pedagang tukang bakso atau tukang yang makalanya situ gitu ya bilangnya bang biasa bang keamanan bang jatah bang keamanan apa? Ya keamanan masih di wilayah sini sih saya pegang gitu. Lalu kalau dia nggak ngasih ya biasa kalau ngasih marah mana sih sudah jalan dia kabutnya dia jalan sini kabutnya sudah begitu iya jadi lu marah gitu iya jalan sama jalan sini kan semarah-marahnya lu kalau bisa ada pedagang yang nggak ngasih gimana? Ya palingnya di gebrak aja gitu kan mana kali gitu mana jatah saya sini kan saya minta keamanan dulu di sini saya sini jaga kok berapa sih minta satu ya paling ya 10.000 5.000 paling itu hanya khusus pedagang pedagang aja di banget gimana coba awalnya lu minta sama pedagang tuh biasanya gimana om? Bang, saya minta biasa bang minta jatah keamanan sini bang saya jaga sini kalau ngasih cabut aja bang bensin jaga pedagang apa aja sih biasanya? Ya banyak lah ada tukang bakso, sate, nama-nama situ ya sekitar 4 lah paling 4 apa? Juta paling enggak kalau libur pulih ya sebulan 4 juta ya paling lagi kesel bang kesel paling kesel sama narkoba paling narkoba? Iya narkoba di mana? Ya belanja lah pasti jadi lu malakin tujuannya buat makan narkoba gitu maksudnya? Ya sebagian juga bakal inilah bakal anak keluarga paling sebagian besarkah atau emang semuanya yang malak-malakin preman di Tanah Abang itu di kawasan Tanah Abang ya? Iya. Itu kalau dia dapat duit itu tujuannya untuk narkoba? Iya pasti semua yang anak ini ya kerja apa gimana gitu pasti pakai narkoba? Pasti nggak ada bulan ini dah susah cari kerjaan sekarang jadi nggak ada bisa kerja parkir gitu atau apa gitu? Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada dari mulai tahun 89 abang biasanya malakin di mana? Tanah Abangnya di pasar Tanah Abang lokal sebelum saya pegang di mana itu? Di pinggir kita jalan Tanah Abang pasar. Kenapa sih abang terjun jadi preman Tanah Abang? Karena saya satu pertama saya pengangguran, terus kedua saya untuk makan, ketiga buat sisanya buat mabuk. Oh buat mabuk bang? Ya. Oh jadi ada uang dari hasil malak itu buat mabuk juga? Ya buat mabuk. Karena kita udah tradisi ada uang lebih buat mabuk. Penegakan hukum yang dilakukan polisi rupanya tidak membuat mereka jera. Motif penggunaan narkoba jadi alasan para preman mengulangi perbuatannya. Untuk mendapat gambaran tentang Tanah Abang saat ini, tim Informan menemui Hercules. Assalamualaikum. Mau? Bang Haji. Jaya. Rosario The Marshal, nama asli Hercules, adalah mantan penguasa kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hercules membangun kekuasaannya di wilayah Bongkaran sejak akhir tahun 1980-an setelah merantau dari Timur Timur. Kami coba menanyakan kepada Hercules kondisi Tanah Abang saat ini. Tanah Abang tuh, saya bukan tinggalkan Tanah Abang itu, terus saya nggak bisa ke Tanah Abang, enggak. Saya ke Tanah Abang itu masih seperti dulu.
Cuman saya ini orang yang pada saat di Tanah Abang itu, saya tidak pernah minta-minta sama masyarakat. Tidak pernah minta sama orang pasar, orang pedagang, atau masyarakat kecil. Enggak, saya enggak. Saya yang menguasai lambah hitam Tanah Abang itu, saya dapat uang itu dari judi. Memang judi-judi itu store sama saya besar. Dulu. Judi-judi itu store dengan saya besar. Tiap malam saya bisa dapat 1 juta. Uang itu pun banyak saya mempergunakan bantu orang juga. Karena uang dari judi, uang itu banyak kan saya bantu orang susah, orang mati, orang tabrak kereta api. Kita panggil orang, kita biayain, panggil bawa rumah sakit, kita bayar apa segala macam. Ya, jadi minta-minta enggak. Jadi saya tinggalkan itu pun dengan proses-proses yang ya artinya yang kurang baik lah. Tapi memang Tuhan itu harus suruh saya segera saya tinggalkan. Tapi habis tinggalkan saya ke situ lagi, ya memang saya tidak pernah ganggu orang, tidak pernah merugikan orang. Jadi orang mau apain saya kan gitu loh. Tapi confirm nggak Bang Haji masih berkuasa di Tanah Abang, masih punya kekuasaan atau masih punya kekuatan sih? Ya, Masih pegang lah gitu. Kalau Tanah Abang sampai hari ini ya masih. Jati Bundar, Jati Baru, apa. Ya, tapi di setiap apa kampung di situ kita punya anak buah, grip juga banyak apa orang sahabat, teman, dekat kita masih artinya masih dianggap lah. Tapi Bang Haji menguasai Tanah Abang ini berarti bukan seperti dulu ya? Bukan. Kalau dulu kan tadi Bang Haji cerita restoran-restoran judi gitu kan. Kalau sekarang apa? Karena judi itu nggak ada kan. Kalau sekarang apa Bang Haji? Itu kan 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang Bang Haji memegang Tanah Abang ini seperti apa? Sekarang ini kan kita hanya membantu ahli waris yang punya tanah itu yang tadi saya jelaskan bahwa ini bukan milik kereta api, bukan milik negara. Karena ahli waris semua ada suratnya lengkap dan ahli warisnya ada, sila-sila keturunannya semua ada. Jadi kesana itu hanya, tapi saya jarang kesana. Saya jarang ngurusin trek-trek apa atau bahkan begini-begini enggak. Enggak pernah lagi. Saya enggak. Saya ini sering kasih makan anak yatim piatu. Ya. Sering kasih makan orang dua pak. Sering bantu tempat bangunan ibadah di mana. Itu harus uang halal. Kalau uang haram enggak boleh. Nah, sekarang ini saya kan memang Kementerian KTP, memang saya nggak pernah berurusan namanya di terminal. Nggak ada. Saya itu hanya cuma di Tanah Abang bongkaran rel itu aja. Masalah pedagang, penjualan saya minum teh botol aja. Kalau saya turun ke terminal minum teh botol, itu orang jual teh botol masih zaman itu 250 perak. Kalau saya minum bertiga berempat itu nggak mau dibayar. Itu uangnya saya ambil, saya buang aja. Saya buang aja. Sekarang kalau saya minum teh botol ini 3-4 botol, 4 orang ini untungnya berapa? Kadang-kadang saya bayar nggak mau, saya buang aja. Oh kembali ambil buat kamu coba. Kembalinya pun saya nggak ambil karena dia bayar dia nggak mau. Tapi saya nggak. Jadi Bang Haji melihat Tanah Abang sekarang nggak kayak dulu ya? Tidak ada kelompok-kelompok berarti. Tanah Abang itu kan sudah nggak ada kelompok-kelompok kayak kemarin-kemarin karena hukumnya kan juga mulai dari kepolisian mulai tegak, mulai tertib. Ya artinya ya nggak bisa lagi kayak kemarin-kemarin. Itu kan zaman itu. Zaman sekarang di sini kan sudah berubah. Tanah Abang begini, karena di dalam itu saya nggak pernah urusan ke dalam itu parkir apa saya nggak. Ya, saya itu kembali lagi ke situ urus tanah itu karena hanya bela masyarakat itu saja. Kenapa kemarin saya turun langsung? Karena saya datangi Pak Menteri Perumahan. Pak Menteri ini Menteri loh Perumahan, berarti ini kaki tangannya Pak Presiden. Saya tidak bisa suruh pengacara. Kenapa harus saya langsung yang datang? Ya karena kebetulan Pak Menteri juga kenal saya, aku juga kenal Pak Menteri. Karena kita sama-sama berjuang kemarin 2004 ini untuk Pak Prabowo jadi presiden. Jadi saya mau datang untuk saya jelaskan kepada Pak Menteri. Jadi di situ nggak ada cek apa nggak, menjelaskan Pak Menteri ini Pak Menteri salah. Saya mau membangun untuk rakyat, ya. Jadi bukan untuk ngembang dan sebagainya. Itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memilih. Kalau ini negara punya hari ini pun saya serahkan.
tanah itu bukan milik kereta api dan bukan milik negara. Kalau milik kereta api berarti milik negara dong. Tapi saya katakan bahwa bukan milik kereta api. Namanya Alu Haris Sulaiman. Dan kita tampilkan juga peta untuk seluruh Jakarta, itu asli. Dan apa yang diklaim oleh kereta api, memilih hak pakai, memilih HPL, itu tidak masuk di dalam peta itu. Ada masuk, tapi bukan di Jakarta, di luar Jakarta. Mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah itu ada. Jadi saya katakan bahwa itu bukan milik kereta api, milik negara. Itu milik Alu Haris. Yang benar-benar memiliki bukti-bukti semua yang lengkap dan yang akurat. Sesuai dengan peta dan sesuai dengan perponding. Belanda dikonversikan ke perponding Indonesia, namanya PEI. Dan juga ada bayar kewajiban-kewajiban ke negara juga. Ada. Nah, jadi saya pribadi dapat kuasa dan dengan tim pengacara, sebelum ditandatangani oleh kuasa-kuasa ini, teman-teman STTP, kami memeriksa dulu surat-surat itu terlebih dahulu. Memeriksa dulu apa segala macam, apa memang tanah itu milik Alu Haris bernama Sulaiman. Dan bukti-bukti semua terlampir. Makanya kami kerjakan, kami terima kuasa. Dan banyak juga masyarakat di dalam itu kita bebasin. Gitu loh. Jadi tanah itu nggak kosong seperti itu. Banyak juga masyarakat di dalam kita bebasin. Kita kasih kerohiman. Dan ribuan. Jadi kita bebasin, terus nggak lama diambil lagi orang lagi. Terus kita bebasin itu kita pakai tangan Polda Metro. Ya, Polda Metro kita melaporkan orang yang mau kereta api, kita laporkan kereta api. Kita laporkan juga orang-orang yang ada di dalam mengelola. Sehingga dari Polda memanggil para orang-orang yang mengelola, memanggil kereta api, memang mereka nggak punya surat. Gitu loh. Mereka nggak punya surat, makanya kita menyuratkan lagi Polda Metro untuk Polda Metro mendampingi kita untuk kita ke lapangan untuk kita kosongkan. Sehingga Polda Metro mendampingi kita ke lapangan kita kosongkan, kita jaga. Masih banyak lagi yang kita kosongin. Sesuai dengan surat kita, luas itu 3,4 hektar. Nah, kita kosongkan lagi, ada lagi beberapa ratus penghuni liar lagi, kita bayar lagi. Ada 15 juta, ada 30 juta, ada 25 juta. Jadi itu kita bebaskan pakai uang, kita urus pakai uang. Bukan duduk serta merta kita langsung kita menguasai, kita jaga. Enggak, kita punya bukti yang kita pertanggungjawabkan. Jadi kemarin begitu dengar Pak Menteri mau ke situ, padahal saya itu mau keluar kota sama keluarga. Karena Pak Menteri besok hari Minggu mau datang ke lokasi. Wah, saya bilang sama istri, kita batalkan dulu keluar kota. Karena besok Pak Menteri mau ke Menteri Perumahan Ara Sirait mau ke lokasi. Katanya itu tanah negara. Jadi kami batalkan. Ini harus saya yang datang nanti untuk menemui Pak Menteri, untuk menjelaskan Pak Menteri. Ini Pak Menteri ini keliru, salah informasi. Mungkin dari kereta api, mungkin dari orang-orang memberikan informasi ke Pak Menteri tidak sesuai dengan fakta. Jadi sertifikat atas nama Departemen Perhubungan diterbitkan tahun 1988. Kemudian APL atas nama PT KAI diterbitkan pada tahun 2008. Nah sebelumnya bidang tanah tersebut pada tahun 1922 tercatat atas nama Government van Nederland India. Kalau diterjemahkan atas nama pemerintah Hindia Belanda. Dan kemudian Indonesia merdeka, pemerintah Hindia Belanda berubah menjadi pemerintah Republik Indonesia. Jadi sudah cukup lama begini, ya bayangin itu Asia Tenggara, rakyat juga butuh perumahan, ya teman-teman dari antara siap mendukung, itu dari CSR, dari swasta juga siap membantu, ya. Ini kan kita mau cepat ini membantu rakyat kita punya rumah yang layak huni atau bentuknya sewa ya Bu ya, apakah sewa murah ya atau sewanya segala macam. Apapun alasannya, menjaga keamanan di Tanah Abang adalah kewajiban bersama
terutama pemerintah dan aparat penegak hukum, agar warga yang beraktivitas di pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini mendapat jaminan keamanan. Jangan sampai aktivitas perekonomian Tanah Abang terganggu oleh aksi-aksi premanisme.